Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event chess.com Title Tuesday Blitz November pada turnamen keduanya kawan, yang berakhir tadi pagi sekitar jam 8. Masih ada beberapa game yang dimainkan. Dan tadi siang kita sudah melihat permainannya Alireza versus Daniil Dubov pada babak 11 kawan. Kali ini saya ambil lagi permainannya Alireza Firoza kawan, babak 9 bertemu dengan Jeffrey Xiong. Jeffrey Xiong ini menempati urutan pertama kawan dalam perolehan poin di turnamen kedua. Dan event ini kalau tidak salah hadiahnya totalnya 2.500 US dollar. Lumayan kawan, bisa menghasilkan uang kalau kita mempunyai gelar Grandmaster atau gelar resmi dari FIDE mengikuti turnamen atau event ini yang ada di chess.com. Langsung saja kita ke atas papan kawan, lihat permainannya Alireza Firoza versus Jeffrey Xiong di babak 9 dalam permainan Blitz 3 menit increment 1 detik. Pion E4 dimulai oleh Alireza, pion E5 balasan Jeffrey Xiong, dan kita temui pembukaan Ruy Lopez kawan, variasi Berlin Defense dari Jeffrey Xiong. Pion D3 menawarkan permainan tertutup, tidak lagi terbuka kawan. Kalau terbuka semacam ini akan menghasilkan permainan yang biasanya kebanyakan remis kawan. Tapi memilih dengan permainan tertutup, pion D3, gajah C5 bertransposisi ke bentuk Archangel's counter attack, dan pion C3 untuk dukungan pion pusatnya, untuk memberikan ruang bagi gajah ataupun juga kontrol peta ini kawan. Dan di sini rokade oleh Jeffrey Xiong. Alireza juga mengikuti rokade, benteng E8, perkuat pion pusatnya untuk menghindari gajah sikat kuda, dan putih mendapatkan satu pion ini. Gajah G5 melanjutkan pengembangan, pressure kuda di F6, pion H6, gajah mundur ke H4, gantian sekarang pion A6, gajah mundur ke peta A4, sekarang barulah pion G5, gajah mundur ke G3, sekarang gantian pion B5 kawan. Gajah tidak ditarik mundur ke peta C2, melainkan ke peta B3, tetap mengincar peta F7 ini kawan. Kalau ada serangan kuda A5 ini bagaimana kawan? Seperti biasa ya, simple, gajah ini juga bisa menghindar kawan. Kalian tarik mundur saja ke peta C2 juga tak ada masalah, ataupun juga kalian merelakan gajah terang untuk mendapatkan pion yang ada di sini, terserah kalian. Di sini pion D6 dimainkan oleh Jeffrey Xiong untuk membuka akses bagi gajahnya bergerak berkembang. Pada posisi ini pion H3 patut dipertimbangkan untuk dimainkan, tapi benteng E1 seperti biasanya juga kawan. Dan di sini gajah ditarik mundur ke peta B6. Mungkin persiapan kuda A5 serang gajah, terus pion C5 dimainkan di langkah berikutnya. Kita lihat saja. Kuda B berkembang ke D2, lanjut Alireza. Dan di sini tidak melanjutkan seperti biasanya kawan, kuda bergerak ke peta A5 ataupun kuda ini manuver ke peta E7 kemudian ke peta G6 kawan, atau Stockfish juga menyarankan gajah ini langsung ke peta G4 tapi memilih gajah B7. Langkah yang kurang presisi dimanfaatkan dengan langkah kuda manuver ke peta F1, barulah sekarang kuda ke E7 membuka diagonal terang panjang, dan di sini kawan kuda ini bergerak ke peta E3. Pion H4 pada posisi ini patut dipertimbangkan untuk dimainkan juga kawan. Anggap contoh tantangan ditolak, pion G4, kuda ke H2 serang pion, pion H5, dan kalian bisa bermain dengan langkah. Permisi kawan, ada kawan-kawan pengamen sebentar. Udah ini aja. Tidak apa-apa udah. Oke, lanjut kawan. Setelah tadi respon dari pion H4 tadi direspon dengan pion G4, kuda mundur ke H2, terus diikuti langkah pion H5 ini. Di sini bisa bermain dengan menteri ke peta D2 kawan, berencana untuk naik ke peta H6, mungkin raja G7, menteri G5 skak, blokade oleh kuda G6. Itulah jalur urutan yang ditawarkan oleh Stockfish. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke peta E3. Dan sayangnya pada posisi ini Jeffrey Xiong kurang bagus responnya kawan. Langkah terbaik adalah gajah sikat kuda E3 ini, atau bermain dengan pion C5 seperti biasa, tapi menteri ke peta D7. Mungkin dalam permainan Blitz langkah menteri ini cukup normal, wajar-wajar saja kawan, mengkoneksikan kedua bentengnya, siap juga bergeser ke lajur pusat. Tapi pada posisi ini jika kalian jeli, kalian bisa memanfaatkan langkah blunder menteri bergerak ke peta D7 ini. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba manfaatkan langkah kesalahan hitam dengan menteri bergerak ke peta D7 ini kawan.
jika kalian jeli. Saya yakin kalau kalian bisa menemukan langkah ini, kombinasi dari Alireza ini kawan, saya rasa elo rating kalian sudah di atas 2300 dan sebentar lagi bisa mendapatkan gelar International Master. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah kalian menemukan langkahnya Alireza dengan melakukan pengorbanan gajah ini kawan? Jika kalian menemukan langkah ini, saya rasa kalian adalah fans berat dari Alireza. Inilah langkah dari Alireza kawan, membuat langkah pengorbanan gajah. Kalau tidak diterima ya ancamannya tentu pada kuda F6 ini kawan, dan langsung diterima oleh Jeffrey Xiong. Pion D ambil gajah E5 dan dilanjut Alireza kuda ambil balik ancam menteri kawan, dan juga mendapatkan dukungan dari gajah incar peta F7 ini. Menteri mundur ke C8, sekarang rudal jarak jauh diluncurkan, ambil pion F7 skak. Raja bergeser naik ke peta G7, gajah ambil benteng dan diambil balik oleh menteri. Sekarang hitung-hitungannya begini kawan, dari pengorbanan gajah tadi mendapatkan pion E5, gajah tadi kawan ambil pion E5 terus mendapatkan pion D dan sekaligus mendapatkan pion F dan plus benteng kawan. Kalau dihitung materi, putih untung dari pengorbanan gajah tadi. Sekarang posisinya bagus bagi Alireza. Menteri keluar ke peta F3, lanjut Alireza, benteng keluar ke D8. Dan di sini kawan, langkah terbaik bagi putih bisa bermain menteri bergerak ke peta H3 ini kawan. Dengan tujuan nanti juga bergerak untuk memberikan tekanan bagi pion ini, ataupun juga punya pilihan lain dengan pion A4 ataupun dengan pion B4 menghentikan pion C, bisa kalian pilih. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke peta G4 menawarkan pertukaran. Diterima oleh Jeffrey Xiong, diambil balik oleh kuda untuk dukungan menterinya. Tentu saja diantisipasi oleh menteri F8. Di sini kalian bisa langsung melakukan pertukaran menteri kawan. Seperti ini langkah terbaik. Hitung-hitungannya kalian sudah unggul 3 pion, mempunyai sepasang benteng, tentu harus diikuti juga dengan langkah-langkah presisi. Ya, kuda ke E3 merupakan langkah yang bagus untuk blokade serangan dari hitam ini di langkah berikutnya kawan. Diikuti nanti pion mulai didorong di lajur pusat. Tapi di sini memilih dengan langkah menterinya bergeser ke lajur G ke G3, menyimpan menterinya Alireza tetap, dan kuda G6 lanjut Jeffrey Xiong. Dan di sini barulah pion D4 mulai didorong, ditantang dengan pion C5. Kalau kalian menerima tantangan ini tak ada masalah, memang terbuka kawan, diagonal gelap bagi gajah untuk melakukan ancaman di sini, tapi tak ada masalah, masih ada menteri, ada kuda di sini kawan. Ataupun pada posisi ini kalian juga bisa bermain dengan pion D5, didorong saja. Mungkin balasan berikutnya adalah pion C4 tetap membuka diagonal ini, gajah nanti akan bergerak ke diagonal ini, atau kalian memilih dengan menteri bergerak ke peta H3. Alireza memilih menteri ke peta H3 serang pion. Raja bergeser ke H7, membuka akses bagi menteri menjaga pion. Dan di sini kawan, langkah terbaik adalah melakukan pertukaran pion semacam ini, atau paling tidak ya didorong pion ini ke peta D5 kawan. Tapi membuat langkah pengorbanan pion di lajur D kawan. Pion E5 mungkin untuk dukungan kudanya. Dan diterima oleh Jeffrey Xiong. Pion C pukul pion D4, tidak langsung diambil balik, kuda F5 terlebih dahulu skak. Raja ke G7, barulah pion C pukul pion D4. Diambil balik oleh gajah, incar pion B2 kawan, dan incar pion E5 ini. Di sini langkah terbaiknya adalah menteri bergerak ke peta F5 menjaga pion pusat, walaupun pion B jatuh oleh gajah, tapi memilih dengan benteng C1 kawan. Ingin melakukan serangan di baris ke-7 ini mendapatkan gajah. Dimanfaatkan Jeffrey Xiong untuk ambil pion pusat, kuda ambil pion E5. Karena tadi saran Stockfish, menteri F5 menjaga pion kawan. Sekarang pion pusat sudah tidak ada lagi. Dan hitung-hitungan pionnya hanya tersisa 1 kawan. Dan kalau pion ini sudah diambil, maka jumlah pion akan kembali setara. Dan jumlah perwira, hitam unggul 1 perwira. Tapi di sini ide dari Alireza adalah benteng C7 skak. Mendapatkan gajah di langkah berikutnya, raja ambil kuda. Yang paling kuat tadi ya raja bergerak ke peta G6. Tak perlu terburu-buru ambil kuda F6 ini kawan. Benteng ambil gajah B7 dan raja bergeser ke peta G6. Sekarang lanjut Jeffrey Xiong. Di sini benteng bergeser ke F1. Kalau melakukan skak di sini kawan ya kemungkinan menteri akan ke peta F6.
Benteng F1 pilihan Alireza, di sini benteng naik ke petak D6, kontrol petak E6 agar menteri tidak melakukan ancaman di sini. Dan di sini raja bergeser ke H1, jelas untuk tujuan pionnya didorong apakah 1 petak 2 petak, dan Jeffrey Xiong ambil pion B2. Sekarang komposisi pion kembali setara kawan, cuma perbedaannya tidak seimbang jumlah pion kiri kanannya. Dan di sini pion F3 dimainkan oleh Alireza, kontrol petak G4 ini. Di sini gajah bergerak ke petak D4 lagi, dibalas dengan pion G4. Dan sayangnya pada posisi ini kawan, Jeffrey Xiong membuat langkah blunder fatal raja F6. Langkah terbaik adalah kuda mundur ke petak D7, tapi memilih menggeser rajanya satu lajur dengan benteng putih. Silakan pause video ini sekali lagi kawan dan temukan langkah kemenangan dari Alireza di posisi ini. Kalau yang ini tak perlu menunggu lama kawan, tak perlu mempause video terlalu lama, kalian pasti setuju dengan pion F4 dari Alireza ini. Inilah langkah kemenangan dari Alireza kawan. Sergap kuda, sergap pion, dan discover, menteri bisa jatuh. Di sini Jeffrey Xiong memutuskan mengorbankan kuda kawan dengan raja bergeser ke E6, pion F ambil kuda E5, discover attack juga bagi menteri hitam, menteri ke A8 mengincar benteng, satu diagonal dengan rajanya. Dan di sini ada kombinasi 4 langkah yang bisa dimanfaatkan oleh putih kawan. Tapi tidak ditemukan oleh Alireza. Dia bermain dengan menteri F3, tapi sudah membuat Jeffrey Xiong menyerah di langkah ke-38 ini. Kombinasinya sebagai berikut kawan yang paling cepat. Menteri melakukan skak di petak B3. Anggap saja diblokade oleh benteng kawan, maka benteng putih bisa naik skak. Memaksa raja ambil pion, benteng kembali skak kawan. Terserah kalian mau bergerak ke sini ya, ancamannya benteng disikat oleh menteri, skak mat juga. Atau kalian raja ini mundur ke petak E4, benteng maksud saya menteri bergerak ke petak F3 pun skak mat kawan. Dalam posisi menteri ke petak F3, Jeffrey Xiong juga sudah merasa cukup kawan karena posisinya sudah sangat jelek. Ancamannya juga ancaman skak mat tapi panjang sekali. Hitung-hitungan stok fisik paling cepat dengan langkah terbaik adalah 10 langkah skak mat. Langkah terbaiknya versi Stockfish adalah korbankan menteri pertukaran dengan benteng putih di petak B7 kawan, dan seterusnya silakan kalian lanjutkan sendiri kawan. Itulah kawan permainan ciamik dari Alireza Firoza mengalahkan Jeffrey Xiong pada game ke-9 kawan di Title Tuesday Blitz November. Tadi permainan ciamik dari Alireza memanfaatkan blunder menteri kawan di langkah ke-16 tadi. Blunder menteri bergerak ke petak D7 dari petak D8 maju ke petak D7 ini kawan. Dengan langkah pengorbanan gajahnya memporak-porandakan posisi pertahanan hitam untuk mendapatkan 3 pion plus benteng ini kawan. Menteri mundur, gajah ambil pion F7 skak, raja maju, gajah ambil benteng. Pertukaran yang cukup menguntungkan bagi putih. Tapi sayangnya juga tadi Alireza sempat membuat langkah kesalahan, langkah blunder. Tapi di langkah-langkah berikutnya blunder fatal juga dilakukan oleh Jeffrey Xiong. Setelah pion G4 dimainkan oleh Alireza ini, raja bergeser ke F6 dan Alireza memanfaatkan momen itu dengan langkah kemenangan pion F4 membuat kuda jatuh kawan, dan di langkah berikutnya juga membuat Jeffrey Xiong menyerah di langkah ke-38. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.